Shalom, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus atas kita semua dari sekarang sampai kekal. Amin. Saudara, perjalanan kita makin hari adalah supaya kita semakin serupa dengan Kristus Yesus. Dan menjadi serupa dengan Kristus itu kembali lagi merupakan pemeliharaan Tuhan, baik atas tubuh, jiwa maupun dan roh kita. Tubuh kita tidak lagi kita serahkan menjadi alat-alat dosa. Jiwa kita makin merindu-rindukan Tuhan Yesus. Dan roh kita adalah sumber kehidupan yang selalu terhubung dengan Tuhan. Kemudian ada pertanyaan, kalau tubuh kita ini kan lahir dalam dosa, sedangkan Yesus itu tidak lahir dalam benih dosa. Kemudian bagaimana kita dapat serupa dengan Yesus? Yesus kan tidak lahir dalam dosa, makanya dia tidak sama dengan kita. Pertanyaannya seperti itu. Saya akan bacakan Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya, Yesus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah saudara, Ibrani ini adalah bukti bahwa Yesus adalah manusia yang utuh. Dia bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia bisa merasakan betapa lemahnya daging, betapa lemahnya batin manusia. Yesus merasakan betapa lemahnya hasrat manusia untuk mencintai Bapa. Dia rasakan. Itu semua ada di dalam dagingnya. Bahkan lebih lagi, mengalami pencobaan. Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Dia dicobai di dalam persahabatannya, dikhianati. Dia dicobai, dibenci. Dipuja juga, dibenci juga oleh komunitas sosialnya, padahal dia melayani dengan baik. Dia dicobai dengan kemuliaan yang ditawarkan. Bahkan Yesus juga dicobai dengan penderitaan dan penyiksaan yang dahsyat. Dalam daging Yesus, dia mengalami itu semua, tapi dia tidak berbuat dosa. Nah inilah makna dari Adam yang terakhir menurut Rasul Paulus. Kita mesti perhatikan saudara. Adam memilih untuk berbuat dosa dalam keadaan tanpa dosa. Bahkan tanpa tekanan dan penderitaan. Adam memilih untuk berdosa. Tapi Adam yang terakhir yaitu Yesus, dia memilih untuk tidak berdosa. Meskipun dia berada di bawah penderitaan dan pengkhianatan yang paling dahsyat di seluruh alam semesta. Jadi Yesus benar-benar mengalami perasaan hasrat daging, tarian daging yang lemah. Di dalam kemanusiaan Yesus itu menurut Ibrani 4:15, Yesus benar-benar merasakan kelemahan. Bahwa manusia ini ingin menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Nah ini kan akar dosa. Menuhankan yang bukan Tuhan, menjadikan diri sendiri Tuhan. Makanya Yesus berkata, bukan kehendakku, tapi biar kehendakmu ya Bapa. Manusia Yesus itu selalu mengembalikan hasratnya kepada Bapa. Mari kita ungkapkan rahasia di dalam Matius 7 ayat 21. Kita akan baca Matius 7 ayat 21. Ini luar biasa. Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Saudara, bukan tiap orang yang berseru pada Yesus, Yesus engkau Tuhan, Yesus Tuhan, yang akan masuk surga, bukan. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa, sama seperti Yesus. Nah itu menjawab kenapa nanti di neraka di ayat ini, di pasal ini juga banyak orang yang ngomong, loh Yesus dulu waktu aku hidup aku kan ke gereja, aku nyanyi Yesus Tuhan dan Allah kami, aku ngaku Yesus Tuhan, kok aku dibuang ke neraka? Kenapa saudara? Karena ada orang yang mengaku bahwa Yesus Tuhan, tetapi hanya di mulut. Karena sebenarnya orang-orang ini bukan menjadikan Yesus sebagai Tuhan,
Tapi dia menjadikan Yesus sebagai jin lampu untuk memuaskan kehendaknya sendiri. Hati-hati saudara. Makin ke sini, makin banyak orang memakai nama Yesus dan pelayanan untuk kepentingannya sendiri. Ini yang terjadi di Matius 7. Membawa nama Yesus kemana-mana, tapi endingnya supaya dapat duit, supaya dapat tenar, terkenal dalam dunia selebriti rohani. Perbuatannya sama baiknya, bernubuat demi Tuhan, saudara baca sendiri, mengusir setan dalam nama Yesus, bikin mujizat, kesembuhan, tanda-tanda yang dahsyat di dalam nama dan kuasa Yesus. Tapi rupanya itu semua dilakukan demi kehendaknya sendiri, untuk memuaskan diri sendiri. Itu Matius 7, Matius 7:22. Saudara, kita kembali ke pembahasan tadi. Kalau manusia Yesus sudah menang ya atas daging, maka kita pun bisa menang. Kalau manusia Yesus itu sebagai imam besar, dia menundukkan kehendaknya pada Bapa, maka di dalam perjanjian darah Yesus kita pun dapat melakukan hal yang sama. Kita bisa menundukkan diri kita, kehendak keinginan kita untuk taat kepada Bapa. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu ya Bapa, jadilah atas diriku. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Nah, kita itu materi bumi. Bahasa Ibraninya eret. Bumi, earth, eret, earth. Tapi dalam doa Bapa kami, penyerahan itu terjadi. Biar Tuhan makhluk bumi ini, eret, earth, debu tanah ini, menjadi seperti makhluk surgawi. Untuk itu aku menyerahkan segala kehendakku ya Bapa. Jadilah kehendakmu ya Bapa, di bumi seperti di surga. Amin. Shalom.